Apa yang kita lakukan sekarang berdampak kepada kekekalan kita nantinya, khususnya untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan sekarang berdampak pada kekekalan kita nantinya. Hari Rabu kemarin kita menyelesaikan 5 atau serial khotbah mengenai 5 kunci bagaimana membuka rencana Tuhan di dalam diri kita. Hari Rabu kemarin seri yang kelima, seri yang terakhir, pesan firman Tuhan sangat memberkati saat kita benar-benar melakukan sesuai yang telah difirmankan oleh Tuhan. Dan saya akan berkhotbah mengenai masih berhubungan dengan rencana Tuhan atau rancangan Tuhan. Saya mau bertanya, atau bukan bertanya, tapi memberikan suatu ide kembali lagi ke belakang lagi ya. Ketika waktu mungkin Anda masih TK atau mungkin masih SD, pernahkah Anda di sini melakukan tugas untuk mengenal angka dan mengurutkan satu persatu, dibantu dengan objek yang belum bisa terlihat? Pernah nggak seperti ini? Jadi dihubungkan satu-satu menurut angka dan akhirnya itu jadi gambar ya. Dan hal ini sangat berhubungan sekali dengan kehidupan manusia dan pelayanan kita terhadap Tuhan. Seperti menghubungkan satu titik ke titik yang lain. 1, 2, 3. Dan kita akan melihat, mungkin Anda bisa mengira gambar ini apa yang bentuknya itu, mungkin Anda bisa mengira. Tetapi Anda tidak akan melihat gambar yang penuh sampai semua titik-titik tersebut dihubungkan satu persatu. Mungkin Anda bisa mengira, menebak gambar apa ini, tapi Anda nggak akan melihat dengan jelas objeknya sampai kita selesai menghubungkan titik-titik sesuai dengan urutan nomornya. Kita akan melihat di dalam Filipi 1. Dan saya mengambil judul atau memberikan judul rencana Tuhan seperti ini. Pengabdian tulus kita kepada Tuhan, baru kita bisa lihat, akan mengerti setelah kita menyelesaikan rencana Tuhan dengan baik, sampai kita selesai menghubungkan titik itu sampai titik yang terakhir dalam kehidupan kita. Nah, ini judul pada hari ini, atau judul khotbah pada hari ini adalah menghubungkan titik. Diambil dari Filipi 1 ayat 5 sampai dengan 6. Saya akan bacakan bagi saudara ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bapa, kami bersyukur dan kami sangat berterima kasih atas apa yang telah Kau lakukan sepanjang hari sampai detik ini, sampai saat ini kami bisa berkumpul bersama-sama dalam tubuh Kristus bersama jemaat-jemaat yang setia. Tuhan, kami mau mengerti lebih lagi, kami mau bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kami. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi hal yang sangat berarti di dalam kehidupan kami, tertanam di dalam kehidupan kami, supaya firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami dapat menyelesaikan akhir perjalanan kami dan menyelesaikan rancangan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Filipi 1 ayat 5 sampai dengan 6. Disitu kita sudah membacanya. Paulus menuliskan bahwa semuanya dari pertama sampai sekarang, dari pertama awal dari jemaat Filipi di sana, mereka setia sampai pada waktu Paulus datang ke gereja itu, dan Paulus tetap mendorong. Aku yakin sepenuhnya, yaitu karena Yesus memulai pekerjaan di dalam hidup dan di antara kamu. Dan Yesus, kalau Anda masih berjalan dengan Kristus
sampai pada akhirnya, sampai pada kedatangan Kristus Yesus yang kedua kalinya. Kita akan melihat satu poin pertama, yaitu titik kehidupan. Titik kehidupan. Pentingnya untuk terus menghubungkan titik-titik. Selain masih segar di ingatan kita, khususnya mereka yang datang pada hari Rabu untuk khotbah mengenai kehidupan, kisah kehidupan Yusuf yang sudah saya selipkan di dalam serial khotbah setiap hari Rabu 5 kali, ya, maksudnya 5 serial ini. Hidup Yusuf adalah serangkaian kehidupan yang menarik. Kalau kita bisa tahu, hidupnya diawali dengan kekejaman dari saudara kandungnya yang menjual Yusuf sampai menjadi budak Mesir. Kemudian difitnah, kemudian dipenjara, kemudian dikecewakan, dihadapkan kembali dengan masa lalunya. Bertemu dengan saudara-saudara yang telah menyakiti dirinya selama 13 tahun. Sampai akhirnya Yusuf menjadi raja atas Mesir. Ini rangkaian yang menarik sekali. Ini titik yang Yusuf hubungkan, ya, sampai selesai. Yusuf telah menaruh keputusan penuh untuk menempuh perjalanan hidupnya, tetap bersandar kepada Allah walaupun tidak semudah yang kita bayangkan. Mungkin hidupmu saat ini tidak semudah seperti apa yang kau bayangkan, tapi tetap ambil keputusan, menaruh keputusan penuh untuk menempuh perjalanan. Aku tetap akan menghubungkan satu titik ke titik yang lain. Gimanapun susahnya itu, aku tetap akan menghubungkan. Maka hidup Yusuf menampilkan sebuah karya Tuhan yang sangat mengagumkan. Hal itu terbukti Yusuf akhirnya menjadi raja Mesir, menyelamatkan keluarganya, bukan hanya keluarganya, tapi menyelamatkan bangsanya, bangsa Ibrani, dan kemudian menyelamatkan juga orang-orang yang ada di Mesir itu. Ini rencana yang sangat luar biasa karena kesetiaan Yusuf, komitmen Yusuf, tidak pernah meremehkan. Dia menghubungkan walaupun sulitnya di dalam kehidupan dia menghubungkan, selalu menghubungkan titik dari satu titik yang lain. Oleh sebab itu mengapa Yusuf bisa mengatakan di dalam Kejadian 50-20 seperti yang saya sudah khotbahkan hari Rabu, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yang memelihara hidup satu bangsa yang besar. Dan ini karena kesetiaan Yusuf, karena dia tidak mudi, dia tidak orang yang labil, dia tetap maju ke Tuhan. Dia orang yang tidak punya, maksudnya ada kekhawatiran, mungkin ada kekhawatiran, tapi dia hadapi, dia atasi dengan tetap menghubungkan titik sampai selesai. Inilah hidup yang total atau yang diserahkan sepenuhnya. Yusuf bisa saja dengan mudah menyerah karena kecewa, karena ada masalah, karena ketidakadilan yang sering dia hadapi. Dia bisa saja menyerah dengan begitu saja. Namun dia tidak sekalipun berhenti menghubungkan titik-titik hidupnya sesuai dengan perintah Allah dan rencana Allah. Kalau kita menyelidiki firman Tuhan lagi, Abraham juga seperti itu, Musa juga seperti itu, Gideon juga seperti itu, Samson juga seperti itu, Daud seperti itu, Salomo, Ayub, Petrus, Paulus, Yohanes Pembaptis, bahkan Yesus, rata-rata dari hampir semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang sudah saya sebutkan namanya dan banyak lagi, mereka memiliki titik kehidupan yang kita bisa baca di sana, dari kelahirannya atau dari awalnya sampai akhirnya. Jika saya telah mengkhotbahkan 5 serial khotbah tentang hidup Yusuf, sekarang saya menampilkan hidup Salomo. Hidup Salomo juga rancangan, juga rencana Allah, ya. Hidup Salomo juga menghubungkan titik pada awalnya saja. Kehidupan Salomo yang mungkin sering Anda dengar, Anda mungkin sudah tahu Salomo adalah raja muda yang terkenal dengan hikmatnya. Namun sayangnya, setelah dia menjadi ternama, dia berhenti untuk menghubungkan titik-titik kehidupannya sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan hidupnya, sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan kepada hidupnya. Karena apa? Karena dia merasa pintar, karena dia merasa pandai. Dia menjadi angkuh,
orang yang memiliki keahlian khusus. Jika tidak humble, jika tidak merendahkan diri, orang yang memiliki ketenaran atau kekayaan, seperti Salomo ini memiliki semuanya, hikmah, kekayaan, ketapangan. Salomo juga memiliki ini ya, banyak sekali berkat dari Tuhan, hartanya melimpah. Dan kemudian ada orang kedua, yaitu Samson, memiliki kekuatan, memiliki keahlian yang tidak ada orang yang bisa menandingi Samson. Kedua orang ini jatuh dalam dosa di akhir hidupnya. Berhati-hatilah ketika engkau merasa engkau memiliki segalanya, engkau merasa aku adalah orang nomor satu, aku orang yang pintar, bahkan orang lain gak bisa menyamai kepintaranku. Kalau engkau tidak merendahkan diri, hidup akan terjadi seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan Salomo dan Samson. Apa yang terjadi pada hidupnya Salomo ketika dia berhenti menghubungkan titik karena dia tidak mau surrender, dia tidak mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dia pakai jalannya sendiri, akhirnya kehancuran terjadi pada akhirnya di dalam hidupnya. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja, dan bukan bersama-sama dengan saya, 1 Raja 11 ayat 9 sampai dengan 11, ini orang yang punya segalanya. Anda bisa tahu kalau Anda mengikuti kisahnya Salomo ini, orang ini memiliki segalanya. Dari harta, wanita, tahta, yang punya segalanya. Bahkan kepintaran yang dikatakan di dalam Alkitab tidak ada yang bisa menyamai hikmat kepintarannya. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. 2 kali Tuhan menampakkan diri kepadanya, dan telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yang engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikan kepada hamba-Mu. Dan ini jelas sekali bahwa Salomo stop. Salomo berhenti menghubungkan titik-titik rancangan Tuhan di dalam hidupnya karena keegoisannya, karena kesombongannya. Karena mungkin dia lebih mementingkan keinginan dia sendiri daripada keinginan Tuhan. 2 kali Tuhan menampakkan diri, 2 kali Tuhan menegur hidupnya. Saya tidak tahu dengan Anda berapa kali Tuhan sudah menegur hidup Anda, tapi Anda tetap bersikeras untuk tetap berjalan di jalan Anda dan tidak lagi melanjutkan dan menghubungkan titik-titik rancangan Tuhan di dalam hidup. Anda terbuai dengan kenikmatan dunia, Anda terbuai dengan hal-hal dunia, gaya hidup dunia. Ini adalah kehidupan yang saya tampilkan. Yusuf dan Salomo ini adalah kehidupan yang kontras, hidup yang berbeda. Sama dengan juga kehidupan murid Yesus, Yudas dan Petrus, kehidupannya juga kontras. Sama-sama muridnya Yesus. Yang menghubungkan titik siapa? Sampai pada akhirnya Petrus, bukan Yudas. Di mana akhirnya Yudas menyerah kepada rasa bersalahnya, tidak bisa mengampuni dirinya sendiri dan gantung diri. Namun Petrus menyerahkan rasa bersalahnya kepada Yesus. Dia diampuni. Dan kita tahu kisahnya, Petrus mengikut Kristus, tetap menghubungkan titik sampai selesai. Itulah titik kehidupan manusia di dalam rencana Tuhan yang seharusnya setiap orang selesaikan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di akhir hidupnya, 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara imanku. Namun kita memiliki kebebasan untuk menghubungkan titik rencana Tuhan di dalam hidup kita, tergantung dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan atau kehendak kita. Kita memiliki kebebasan untuk menghubungkan titik rencana Tuhan di dalam hidup kita atau tidak sama sekali. Dalam arti menyelesaikan rencana Tuhan untuk hidup kita atau tidak sama sekali. Itu pilihan Anda. Kita perlu
rencana Tuhan terjadi, atau kita perlu melengkapi diri kita supaya rencana Tuhan itu terjadi. Maka dari itu kita perlu petunjuk. Bahwa itu adalah buku petunjuk. Buku petunjuknya adalah seperti manual, atau kalau kita membeli sesuatu, mungkin Anda pernah beli barang yang harus dirakit sendiri, misalnya lemari, baju, rak buku, meja belajar dan sebagainya. Anda beli dalam flat pack. Flat pack itu adalah barang-barang yang sudah dijadikan, dipisahkan maksudnya satu persatu, dibungkus atau di box, dimasukkan di box. Kemudian setelah barang itu dikirimkan ke tempat Anda sendiri harus merakitnya sendiri. Di JGC telah dibangun IKEA, dan rata-rata barang di IKEA atau IKEA yang dijual harus dirakit sendiri. Nah, ada barang-barang yang jadi, kita harus merakitnya sendiri. Tentunya barang-barang itu sudah dirancang sebelumnya. Desainernya sudah merancang barang-barang itu sedemikian rupa, dia sudah merakitnya, kemudian dia sudah mengukurnya dan sebagainya, merancang dengan baik, dengan sempurna. Dan setelah sudah dites terlebih dahulu sebelum di packing, barang itu harus dibuatkan buku manualnya atau buku petunjuk. Sebelum kita dibentuk, Tuhan Allah Bapa sudah merancang hidup kita. Terbukti di dalam Yeremia 1 ayat 5 bahwa Tuhan terlebih dahulu merancangnya sebelum kita dibentuk di dalam rahim ibu. Dia mengenal kita sesuai dengan rencananya dan rancangan yang sudah Dia tempatkan, tidak dapat digagalkan. Kita tadi menyanyikan tak pernah gagal rencanamu. Nah, ini Tuhan ini tidak, kalau merancang ini bukan sesuatu yang asal ala kadarnya. Dia sudah merancang sedemikian rupa. Seperti orang-orang yang menjual barang ini, barang rakitan ini, dia sudah pertamanya dulu merancang. Kalau kursi, dia rancang dulu kursinya, kemudian dia masukkan di box untuk dijual. Tuhan juga merancang kita sebelum kita ditaruh di dalam rahim ibu. Tuhan sudah merancang kita sedemikian rupa. Dia mengenal kita sesuai dengan rencananya dan rancangan yang sudah Dia tempatkan, tidak dapat digagalkan. Di dalam Yesaya 14 ayat 27, Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah terajung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Sudah pasti tidak akan gagal di dalam rencananya. Rencananya bukan rencana yang close, rencananya bukan rencana yang asal-asalan saja, tetapi rencananya ini sudah betul-betul sempurna di dalam kehidupan kita. Dalam rencana Tuhan sampai sekarang kita sudah bertumbuh, kita sudah menjadi dewasa. Tuhan juga memberi buku petunjuk di dalam hidup manusia. Buku petunjuknya apa? Firman-Nya, firman Tuhan. Alkitab ini adalah buku petunjuk. Ini manualnya, ini buku petunjuknya. Sepanjang saya ada di Pokerseos dan 7 tahun pelayanan saya ada di sini, saya telah melihat banyak orang-orang yang berhenti di dalam menghubungkan titik karena berbagai macam alasan. Saya menemui orang-orang seperti ini. Mereka berhenti di dalam menghubungkan titik karena berbagai macam alasan yang bersumber dari kebebalan hati mereka. Seperti ini ya. Kadang-kadang mereka hanya menghubungkan titik, cuma gitu-gitu aja. Kemudian dia selesai. Oh, nggak tahan, terlalu panjang, terlalu lama sekali. Akhirnya dia quit, dia keluar dari rancangan itu. Seperti Saul. Setengah jadi, keluar dari proses, tidak menyerahkan hidup sepenuhnya, karena mereka tidak mau mengikuti aturan mainnya Tuhan. Mereka tidak mau mengikuti Alkitab. Mereka mau caranya sendiri seperti Saul. Keluar dari rancangan Tuhan, keluar dari proses pembentukan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka angkuh. Mereka tidak peduli dengan Tuhan. Mereka peduli dengan dirinya sendiri. Mereka keluar dari rancangan Tuhan seperti Saul. Kembali pada barang rakitan
yang Anda beli di IKEA atau Anda beli barang rakitan, misalnya kursi. Baru setelah ngerakit, Anda berhenti karena bosan. Seperti ini. Dan atau karena ini terlalu sulit bagi aku. Apa yang terjadi dengan kursi? Atau Anda merasa pintar atau malas untuk mengikuti petunjuk. Anda malas untuk baca, aku tahu kok itu rakit kursi seperti apa. Akhirnya kertas petunjuknya Anda buang, Anda bakar. Nggak peduli, ini nggak perlu, aku nggak perlu. Aku singkirkan ini. Dan Anda merakitnya sesuai dengan aturannya Anda sendiri, nggak perlu dengan nomor. Anda mungkin seperti ini. Aku 1 dan 2, 22. Anda kesini, Anda kesini. Nggak beraturan. Nggak beraturan. Tapi Anda merasa, aku bisa. Jawaban dari 2 pertanyaan ini, 1, Anda yang berhenti setengah jalan, Anda berhenti karena terlalu sulit, terlalu malas untuk melakukannya, nggak mau komitmen Anda ditantang, Anda berhenti. Kemudian hal yang kedua, Anda nggak butuh Alkitab. Aku nggak butuh kerjaan Tuhan. Aku nggak butuh. Aku bisa bawa nasi itu sendiri. Selama ini aku bekerja keras dengan tanganku, dengan hasil usaha. Aku nggak perlu orang-orang yang nasihatkan. Aku nggak perlu firman Tuhan. Aku nggak perlu membaca firman. Anda akhirnya menghubungkan titik itu tidak beraturan. Apa yang terjadi? Apakah kursi itu akan jadi? Tidak akan terjadi. Kursinya tidak akan terbentuk sama sekali. Sama dengan rencana Tuhan tidak akan terjadi. Rencana Tuhan bisa gagal saat Anda tidak mau komitmen dan taat kepada firman Tuhan. Tidak akan terjadi. Seberapa kerasnya Anda berusaha, dengan kemampuan Anda sendiri, dengan kepintaran Anda sendiri, dengan kesombonganmu, itu nggak akan terjadi. Jangan harap Anda akan mengalahkan rancangan Tuhan. Memangnya rancanganmu lebih baik daripada rancangan Tuhan? Tidak. Rancangan Tuhan lebih baik daripada rancangan. Kita kembali dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Di situ jelas dikatakan, sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku, demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi. Ini perbandingannya, ini rancangan Tuhan seperti itu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanmu dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan paling luar biasa, paling terbaik. Segala-galanya, kalau Anda tidak mau mengikuti rancangan Tuhan, Anda akan menyesal nantinya. Makanya kenapa saya mau berada di dalam hadirat Tuhan, berada di dalam gereja ini, walaupun apapun. Karena saya tahu itu yang lebih besar daripada hidup saya, daripada dunia semuanya, istrinya. Sederhananya apa? Seperti yang saya katakan, rancangan Tuhan. Kalau Anda mau rancangan Tuhan, Anda harus bersedia ikut aturan Tuhan, firman-Nya. Perlunya, kenapa kita perlu menghubungkan titik? Yang akan membawa kita kepada hal yang ketiga. Jangan berhenti bersama. Jangan pernah berhenti menghubungkan titik. Apa yang kita lakukan sampai sekarang bukanlah sesuatu yang sia-sia. Kalau Anda sudah setia sampai saat ini, Anda berada di rumah Tuhan, sampai saat ini Anda masih bersedia di proses Tuhan, berarti Anda masih menghubungkan titik, Anda masih bersedia menghubungkan titik ke titik yang lain sesuai dengan rancangan Tuhan. Memang gak mudah. Khususnya di gereja ini, setiap kali kedagingan kita ditegur, ego kita ditegur. Sepertinya kok aku ditegur terus sih. Tapi itu kedagingan Anda yang harus Anda tinggalkan, harus Anda tanggalkan. Anda harus berubah. Anda harus memutuskan Anda mengikuti rencana Tuhan atau rancangan dunia atau rancanganmu sendiri. Saat ini Anda yang setia. Saya bersyukur Anda masih setia di dalam masa-masa sulit seperti ini. Saya bersyukur. Ini belum seberapa dibandingkan dengan masa-masa sulit yang pernah sulit dihadapi. Kita masih belum bisa melihat keseluruhan gambar rencana Allah di dalam hidup kita mungkin. Kita masih diproses, kenapa kok lama sekali Tuhan? Apa sih ini prosesnya untuk aku? Apa yang Anda lakukan sampai saat ini di dalam imanmu, kesetiaanmu, pelayananmu,
di dalam memberi persepuluhan, di dalam memberi janji iman, lakukan terus. Mungkin Anda nggak mengerti. Ini tuh apa sih? Janji iman, persepuluhan dan sebagainya, dan lainnya. Terus lakukan, jangan berhenti. Dan pemberian persepuluhan janji iman adalah rangkaian dari banyak titik rancangan Tuhan di dalam tubuh Kristus. Untuk kita juga, ya. Tapi main poinnya adalah persepuluhan janji iman persepuluhan itu poinnya ada di mana? Di dalam tubuh Kristus, di dalam gedung gereja, di dalam rencana Tuhan, di mana kita bersama-sama setia sebagai jemaat menghubungkan titik rencana Tuhan untuk gereja ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, khususnya pada para jemaat yang telah membantu dengan titik rencana Tuhan, ikut terlibat di dalam persekutuan tubuh Kristus, juga untuk memberi di dalam pemberian yang setia di dalam kehidupan untuk gereja ini. Hingga sekarang kita tahu, kita bisa melihat gambarannya. Gereja Kalimalang luar biasa. Saya bersyukur. Saya tahu ekonomi Anda, saya tahu keadaan Anda, dan setia. Itu masih pertama ya. Kita masih bisa melihat satu gereja Kalimalang. Teruskan, hubungkan titik. Ini bukan masalah gedung. Saya tidak mengatakan janji iman persepuluhan dan sebagainya, bukan untuk khusus masalah gedung di Kalimalang, baik itu untuk di BPC, namun kita mengkoneksikan titik rencana kerajaan Allah untuk mengutus, untuk merintis, itu yang penting untuk menyebarkan Injil Kristus. Kita melakukan ini supaya ada gereja baru yang akan dirintis, supaya penyebaran Injil Kristus bisa kemana-mana di Indonesia. Itu tujuan kita. Seperti ayat bacaan kita Filipi 1 ayat 5. Paulus sudah mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Itu suatu hal yang sangat salut sekali. Hari ini kita akan memperbarui janji iman kita. Saya telah lama berdoa kepada Tuhan, khususnya dari tahun kemarin dengan adanya pandemi. Saya mengerti ada pergumulan dalam keuangan. Saya berdoa terus kepada Tuhan. Walaupun kita berada di masa yang sulit, tetap kita mau taat. Amin. Kita mau taat. Karena kita tetap harus menghubungkan titik-titik ini seperti Yusuf. Dia berada di masa yang sulit, tetap dia menghubungkan titik-titik ini. Karena dia mau taat. Karena dia menyerahkan hidupnya untuk rencana Tuhan. Dan saya juga mau kita tetap menghubungkan titik-titik sesuai dengan rencana. Saya masih belum jelas. Saya masih belum bisa jelas dengan melihat bentuk gambar rencana Tuhan, baik itu di dalam hidup saya atau baik itu di dalam gereja ini. Masih belum sempurna ya. Tapi kita harus tetap melakukan. Awal bulan depan kita harus membayar uang gedung ini. Saya tidak menulis pada Anda. Saya harus memberitahukan ini kepada Anda. Jangan kau berhenti membutuhkan titik rencana Tuhan untuk gereja ini dan dalam hidup. Kenapa saya mengatakan saya menulis karena Tuhan punya segala-galanya. Rancangan Tuhan lebih baik daripada pikiran saya. Itu di mana Tuhan nantinya untuk bulan depan ini? Tinggal beberapa minggu ya. Tapi saya yakin rancangan Tuhan lebih tinggi daripada pemikiran saya yang sangat terbatas. Dan itu sudah dibuktikan berkali-kali di dalam gereja. Alangkah luar biasanya lagi kalau kita semua bersama-sama tidak memiliki pemikiran yang berbeda, tapi memiliki kesatuan. Alangkah lebih indahnya lagi. Tapi ya, manusia ya, kita tahu mereka memiliki kebebasan untuk melakukan rencana Tuhan atau tidak. Gambaran ini masih belum jelas, tapi tetap hubungkan titik-titik ini. Itulah perjalanan kita dalam mengikut Yesus. Mungkin sampai hari akhir nantinya kita masih belum bisa jelas melihat itu gambaran rencana Tuhan itu untuk apa sih bagi hidupku,
Kita mungkin masih belum bisa melihat keseluruhan dari rancangan Tuhan atau rencana Tuhan. Tapi jangan berhenti, saya katakan lagi. Ketika sulit jangan berhenti. Ketika banyak rintangan jangan berhenti. Ketika tidak sesuai seperti apa yang kita rencanakan jangan berhenti. Disitulah kita tahu bahwa ini bukan rancangan Tuhan. Kalau kita bisa memperhatikan dengan jelas ya. Kalau semuanya sesuai dengan rancangan itu berarti ini rancangan bukan rancangan Tuhan. Tapi kalau tidak sesuai dengan apa, kita sudah melakukan yang terbaik. Bukan kita yang melakukan yang terbaik, tapi masih belum sesuai dengan apa yang saya harapkan untuk uang hidup ini. Tapi saya mengerti bahwa ini bukan rencana. Tapi saya bersyukur Tuhan karena ini tetap rencana di dalam gereja ini, di dalam hidup saya. Jadilah orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa itu apa? Bukan yang biasa saja, yang lebih mudah menyerah daripada berserah dan percaya sepenuhnya. Itu orang yang luar biasa. Roma 8 ayat 28 ayat sangat populer sekali. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang hidup sesuai dengan rencananya. Kalau mereka hidupnya tidak sesuai dengan rencananya, mereka hidup di luar rencananya, ya mereka nggak akan. Allah nggak akan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini ayat yang sangat luar biasa. Kalau Anda mau aturan Anda sendiri, jalan Anda sendiri, Kristus mengatakan akulah jalan kebenaran, tapi Anda berpikir Anda memiliki jalan kebenaran di dalam diri Anda sendiri. Ya sudah, berarti Anda otomatis memindahkan hidup dari rencana Tuhan. Anda masuk ke dalam rencana Anda sendiri. Ini penting sekali. Bagi Anda yang setia sampai saat ini, jangan berhenti untuk menghubungkan titik rencana Tuhan di dalam hidupmu. Karena sudah tidak lama lagi kita akan menyaksikan indahnya rancangan Tuhan yang sempurna, yang tidak bisa kita proses di dalam pikiran kita. Suatu lagi dan sangat dekat kita akan menyaksikan indahnya rancangan Tuhan di dalam hidup. Makanya jangan berhenti. Kalau Anda sudah meninggalkan titik ini lama sekali, sekarang Anda mulai lagi meneruskan sampai selesai. Jangan pernah berhenti. Karena ayat ke-6 dari ayat bacaan kita, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kalau Anda sudah diawali, Anda sudah diselamatkan, Anda sudah dibasuh, Anda sudah menerima keselamatan Sang Domba Allah, Juru Selamat dunia, Anda mengawalinya dengan Kristus. Jangan sampai Anda mengakhirinya tanpa Kristus. Sangat menyesal. Anda akan sangat menyesal. Jangan harap nanti harta Anda akan menolong Anda. Ya. Jangan harap teman-teman Anda nanti akan menolong Anda. Ya. Kalau Anda memulainya dengan Kristus, seharusnya akan menyelesaikan juga. Anda menghubungkan titik ini sampai selesai. Betapa itu sulitnya, betapa itu kerasnya, betapa itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang Anda ingin, tapi selesaikan supaya pada akhir pada hari Kristus Anda bisa menyelesaikan. Akan lihat, bukan titik. Tapi ini cuma sederhana ya. Gajah. Saya pilih gajah karena apa? Karena berkat Tuhan rancangan Tuhan besar. Oke. Saya nggak pilih semut, saya pilih gajah, binatang yang terkenal besar. Tapi mungkin kita hanya bisa melihat seperti ini. Tapi kalau kita nanti bertemu dengan Tuhan, saudara, rancangan Tuhan akan menjadi seperti ini. Sangat indah. Mungkin di dunia ini kita hanya lihat garis-garis saja. Tapi ketika kita bertahan sampai Tuhan Yesus datang, kita akan melihat full picture. Amin. Kita akan melihat keindahan rancangan Tuhan untuk hidupku, untuk diri Tuhan baik. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita.